Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengamati ya dari cara Bapak Ibu membuat resume. Kemudian juga saya bandingkan dengan bagaimana ketika membuat sebuah respon dalam diskusi. Saya jujur mengatakan bahwa Bapak Ibu hampir tidak ada kesulitan ya menyerap materi yang ada, lalu kemudian menuangkan kembali dalam bentuk tulisan. Bahkan secara jujur saya harus menilai itu sudah qualified lah penguasaan terhadap materi. Tetapi materi itu saja saya pikir tidak cukup. Oleh sebab itu kita harus coba menggali. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah Pak, jelas. Ya. Jadi baik kalau nanti sedang tidak jelas, barangkali dimutkan dulu mic-nya supaya nanti tidak ada suara-suara yang nimbrung. Jadi saya ulangi bahwa secara akademik cara Bapak Ibu merespon opsi perintah ataupun guidance yang dimaksud itu sudah mencukupi menurut saya. Tetapi bahwa mengajar itu kan tidak hanya sekedar seperti ketika kita menghadapi benda mati, tetapi adalah menghadapi anak-anak yang hidup, yang mereka punya pikiran, mereka punya pengalaman, punya karakter yang berbeda-beda. Di sini saya ingin mungkin 1-2 ya yang jadi sukarelawan untuk menyampaikan bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu ketika mengajar di kelas. Materinya sudah siap, PowerPoint sudah oke, kalau misalnya online. Lalu kemudian asesmen ataupun nanti pertanyaan-pertanyaan yang untuk menguji bagaimana hasilnya ongoing proses, itu juga sudah disiapkan. Tapi di sana-sini kenapa ada kendala? Ya mungkin nggak selalu ya kendala itu, tapi kendala-kendala itu saya pikir hampir secara umum bertumbuh kepada 2 hal. Pertama, respon ya penyampaian kita, feedback dari siswa itu barangkali tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, yang kedua mungkin ada juga baiknya bahwa ternyata anak-anak itu berbeda-beda daya tangkapnya. Mungkin karena faktor usia, faktor umur ya, atau faktor psikologi atau gaya belajar dan seterusnya. Nah, intinya selama mengajar yang unik-unik itu Bapak Ibu punya pengalaman apa enggak? Nanti dari situ kita akan mulai diskusi ya. Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menceritakan ya. Saya Pak. Silakan. Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Enjang, selamat sore. Ya, selamat sore Pak, sama-sama. Dari pengalaman yang saya rasakan ketika mengajar, saya sudah panjang lebar misalkan menjelaskan satu materi ke anak. Nah, kemudian di akhir saya mencoba menanyakan ke anak misalkan apakah kalian ada yang belum paham atau yang ditanyakan misalkan gitu ya. Nah, kadang anak itu sulit untuk bertanya. Nah, ketika anak sulit untuk bertanya itu justru jadi tanda tanya besar bagi saya. Yang pertama, tanda tanya saya, apakah anak tersebut memahami apa yang saya paparkan atau memang sudah paham itu. Nah, kira-kira Pak, supaya misalkan anak itu mau banyak bertanya gitu terhadap materi yang saya paparkan itu, kira-kira harusnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Enjang. Ini pengalaman menarik.
Jadi materi kan betul kan sudah disiapkan bagus, menurut kita sudah menarik kan gitu. Tapi kemudian ada hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu biasanya, ini biasanya ya, biasanya kembali kepada gaya mengajar kita. Jadi barangkali monoton, ya kan? Atau barangkali kita itu terpaku kepada slide-slide itu. Tetapi itu pun sesungguhnya juga sudah diperhitungkan karena apa, kita harus habis materi itu misalnya dalam waktu 30 menit karena lebih dari itu mungkin tidak menarik lagi, mungkin begitu. Tapi biasanya begini, kalau kita itu menjadi guru agar tetap bisa terus diikuti, direspon, itu ada evaluasi ongoing proses. Jadi misalnya ditanya, kita habis menjelaskan bahwa tahu anak-anak di mana pusat kota dinasti Abbasiyah, misalnya, dinasti Abbasiyah itu di kota Baghdad. Kalau Umayyah di mana? Mereka akan menjawab misalnya, di Damaskus. Nah, mengapa kemudian pindah bla 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 bla. Nah, mungkin begini, setiap kita menyampaikan misalnya satu poin dari satu KB, satu KD, itu barangkali perlu ditanya ya. Ditanya itu maksudnya ditanya ulang. Jadi di sini menggiring supaya anak-anak itu tetap. Terus pertanyaannya jangan keluar dari apa yang tadi kita narasikan. Misalnya seperti kenapa pindah dari Damaskus kemudian ke kota Baghdad. Karena ada masalah yang politis. Karena dinasti Umayyah itu dinasti yang dibangun dulunya juga memindahkan wilayah itu dari Madinah ke Damaskus dan sekarang penguasanya ganti terus dipindah ke kota Baghdad. Mungkin seperti itu sederhananya. Jadi intinya itu yang pertama. Jadi ongoing proses. Nah, lalu Bapak ketika ngajar ini online atau apa namanya? Langsung gitu. Kalau sekarang kan pembelajarannya sudah tatap muka terbatas, jadi kalau menjelaskan itu biasanya secara tatap muka. Kalau secara online kan searah, makanya saya ngajarnya via YouTube gitu. Jadi memang anak tidak memberikan respon gitu kalau searah. Tapi kalau misalkan tadi yang saya tanyakan itu ketika pembelajarannya langsung, Pak, ketika pembelajarannya langsung. Baik, kira-kira faktor yang kedua begini. Jadi anak yang diajar oleh kita itu harus kita pahami perkembangan psikologinya. Ketika materi yang kita sampaikan itu mengharuskan kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya konsep, ya kan? Atau abstrak gitu kan, sesuatu yang abstrak gitu, anak-anak akan sangat sulit untuk menerima. Satu misalnya ya, itu adalah merupakan jiwa patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air yang telah terbangun, mamanya begitu. Nah, bagi kita mungkin biasa ya kalimat itu, tapi bagi anak yang masih dalam usia tertentu, dia menangkap kosakata yang barangkali belum bisa dicerna, ini juga bisa menyebabkan kegagalan komunikasi kita. Nah, ciri daripada sejarah kebudayaan Islam itu, kalau kita perhatikan dari mulai di tingkat RA ya, lalu kemudian meningkat ke sanawiyah, meningkat ke aliyah, itu kan
intinya adalah bagaimana kalau menurut K13 itu substansi materi itu tidak ditonjolkan dalam konteks penguasaannya, tetapi bagaimana pesan-pesan dalam materi itu bisa menjadi karakter. Ini sesungguhnya kompetensi inti yang harus dicapai oleh seorang guru dalam memanamkan karakter melalui pembelajaran SKI itu sesungguhnya tidak mudah. Itu tidak mudah. Makanya sesungguhnya kalau saya itu jujur saja semakin lama mengajar, kita ini sesungguhnya bukan bertambah pinter. Kadang-kadang semakin merasa bahwa kita ini banyak yang harus kita tahu, bukan hanya materi, tetapi adalah sisi lain bagaimana cara menyampaikan, cara mengevaluasi, dan juga cara berkomunikasi dengan level sesuai dengan level usia anak. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya. Baik, barangkali saya menunggu satu lagi. Ibu barangkali, siapa namanya? Ada lagi? Nah, ini jangan-jangan ditinggal masak ini saya. Enggak, Pak. Enggak. Masih ada nih. Ya, Masih Pak. ada, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya mungkin Bapak akan sedikit bertanya. Ya, 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 ya. Perkenalkan nama saya Reni Sundari dan saya akan mencoba bertanya. Kadang-kadang di lapangan ya Pak, ketika RPP sudah dirancang dengan sedemikian rupa, tetapi seperti yang Bapak ceritakan tadi, terkadang kita menemui kendala. Nah, salah satunya yang mungkin sering kali saya temui itu terletak pada intake siswa ya Pak. Intake siswa itu pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan kita ajarkan. Terutama kan itu kita tanyakan, kita pertanyakan dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk rangsangan pada saat kegiatan awal yaitu persepsi ya Pak. Nah, itu kebanyakan kan anak-anak, kalau di SD saya kebetulan saya asalnya dari SMP, kemudian pindah ke SD sudah hampir 2 tahun. Di lingkungan SD tempat saya kerja itu mungkin kualitas keagamaannya agak kurang gitu, sehingga ya. sehingga apa yang saya sampaikan kadang-kadang pada saat pada saat persepsi saja intake siswanya masih kurang. Nah, alhasil saya mungkin harus menjelaskan, ya sampaikan kadang-kadang tidak sesuai dengan jam gitu. Kadang 2 jam itu mungkin 2 kali 35 menit itu saya menjabarkan baru persepsi saja dari materi yang akan saya jabarkan, sehingga cenderung ketinggalan gitu ya, materinya agak ketinggalan. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu harus seperti apa, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya begini ya, banyak hal yang bisa dilakukan manakala kita harus menyampaikan materi yang harus disampaikan itu harus tuntas. Tetapi ketuntasan itu kan tidak hanya sekali. Ketuntasan itu kan bisa dilakukan misalnya Rasidin atau Muhammad Usman Ali. Nah, kalau kita itu cara menerangkan itu misalnya urut gitu kan, mungkin barangkali kurang menarik. Umar adalah, ada yang tertarik. Sayyidina Umar adalah seorang tokoh yang dahulunya. Nah, tetapi bisa saja misalnya dengan menyingkat.
siapa sebutkan Khulafaur Rasyidin. Nah, ketika sudah sampai kepada inti yang panjenengan maksud dengan persepsi tadi, Iya. mau tidak mau kita harus masuk, ya kan? Sekalipun itu tidak bisa dipahami. Mohon maaf, ada tek-tek. Mohon maaf, ada tamu. Jadi begini, jadi langsung saja masuk pada inti pembelajaran. Karena apa? Karena konsistensi anak dalam konsentrasi itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang ketika sudah menarik baru bisa konsentrasi, tapi kalau di awal-awal biasanya tidak konsentrasi. Terus kemudian kalau sudah sampai akhir bagaimana? Paham semuanya apa belum? Lah, untuk memastikan itu sesungguhnya kita siapkan kuis evaluasi akhir yang habis dilakukan proses pembelajaran tadi itu. Iya. Jadi sesungguhnya itu hanya trik dan itu tidak memerlukan banyak ilmu, tetapi mungkin perlu dicoba. Terus yang ketiga, itu masih bisa lagi misalnya ya ada LKS, dikembalikan. Nah ini barangkali cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi beberapa siswa yang dalam tanda kutip mereka belum bisa menerima materi kita dengan baik. Tapi lebih daripada itu, begini, saya ini kan ngajar ya, pengalaman ini. Saya ini kan ngajar mahasiswa asing. Mahasiswa asing itu ya dari Libya, lalu kemudian dari Arab Saudi, dari beberapa negara yang backgroundnya adalah mereka berbahasa Arab. Kalau saya ngajar mereka, saya menyampaikan dalam bahasa Arab. Kalaupun bahasa Arab saya itu nggak begitu bagus, mereka itu paham apa yang saya maksud. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk menangkap itu. Ingat, itu orang dewasa. Tapi ketika saya harus mengajar orang Indonesia, yang kemudian ada program namanya internasional, program, jadi harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu justru mereka ini paham tapi kemudian tidak berani menyampaikan. Jadi sesungguhnya hambatan kalau saya kembalikan kepada ibu, mereka mungkin paham tapi tidak mampu atau tidak mau atau karena ada rasa minder untuk menyampaikan. Iya. Nah itu barangkali itu. Nah sekarang pertanyaannya ini kan namanya pendalaman ya, pendalaman materi. Jadi saya akan menceritakan begini. Buku yang terkait dengan kisah Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, lalu juga termasuk Islam di Afrika dan seterusnya, itu sangat beragam dan sangat banyak sekali. Maka tatkala bacaan kita itu luas, tapi kita tidak mampu mendesain menjadi sebuah bahan ajar yang bagus, itu juga kita akan gagal. Bahkan ada kecenderungan orang pinter itu sulit diterima ngajarnya gitu kan. Ya, betul. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Muatan pikiran yang ingin disampaikan itu jauh lebih banyak dari sekedar waktu yang tersedia gitu, sehingga dia kesana kemari gitu. Nah, kaitan dengan ini ya kan, apa yang menurut Bapak Ibu yang kira-kira dari materi KB 1
AD1 ya kan. Sekarang berapa? 2 ya? Apa 3? Yang hari ini? 3 dan 4 hari ini. 3 dan 4, Pak. 3 dan 4. Nah, mungkin kita akan mendiskusikan ya satu hal yang sangat spesifik gitu kan, misalnya apa yang hari ini menarik. Nah, itu kita jadikan tema untuk lebih lanjut gitu kan. Apa menurut Bapak kira-kira? Atau menurut Ibu atau yang lain? Monggo Pak Nandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sinyalnya agak terputus-putus, kurang begitu baik. Di sini Pak, berkaitan dengan perkembangan Islam, kan ada beberapa teori yang mungkin di buku ini. Nah, saya agak-agak bingung kita membaca semua itu, apakah ada yang harus kita ikuti khusus, misalnya yang benar ini, atau memang secara keseluruhan kita harus paham bahwa semuanya benar. Mungkin yang itu yang saya agak bingung Pak, tentang pemahaman Islam masuk ke Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nandar. Sesungguhnya pertanyaan Bapak itu juga saya belum bisa menjawab. Dalam artian mana yang harus kita yakini kebenarannya. Tapi ketika kita itu menjadi dosen atau menjadi guru, kita kan menjadi hakim. Jadi Pak, menurut Bapak mana yang paling benar, kan gitu ya pertanyaannya. Iya. Nah, oleh sebab itulah maka perlunya kita ini tidak menerima hanya dari satu versi, tapi perlu untuk mendapatkan beberapa versi dari berbagai literatur yang ada. Jadi kalau itu misalnya ditanya ke saya, mana yang paling benar di antara sekarang teori itu saya kembalikan kepada pertanyaan bahwa definisi masuk ini belum ada kesepakatan. Itulah sebabnya mengapa sulit dijawab. Mau dijawab pada misalnya abad pertama sejak masa Khulafaur Rasyidin sudah masuk di Indonesia. Madhabnya siapa? Buya Hamka, ya, diperkuat di dalam seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Lalu diperkuat lagi dari berbagai teori, antara lain adalah teori Barus, lalu kemudian ada teori lagi Sumatera Barat itu, bahwa Sumatera Barat itu dulu adalah penghasil intan, dan pada saat sebelum datang Islam sesungguhnya komunitas internasional itu sudah datang ke sana. Nah, pertanyaannya adalah begini. Sekarang yang disebut sebagai masuk itu masuk sebagai komunitas atau masuk hanya sekedar orang Islam pernah masuk ke situ ngajak beberapa orang masuk Islam, atau masuk itu menjadi sebuah kekuasaan atau kekuatan atau melambangkan adanya interaksi antara penduduk yang membawa agama Islam dengan penduduk lokal sehingga mereka menjadi lebih banyak. Sehingga misalnya di Tuban lalu kemudian ada masuk Islam, di Aceh banyak masuk Islam, ya kan. Nah, ini kan definisi masuk itu kan belum baku menurut saya. Nah, kalau ini sepakat saya akan lanjut. Sepakat? Iya, sepakat Pak. Sepakat ya. Jadi kalau saya katakan masuk sebagai individu, Islam dibawa pada abad pertama itu sudah menunjukkan sebuah bukti. Tapi argumentasi yang mengatakan bahwa ada dari India, terus kemudian ada yang dari Persia, itu sesungguhnya sejarah itu setelah saya kaji itu spekulatif. Jadi misalnya begini, Snok Gorgronya, dia seorang ahli dalam bidang sejarah
Tapi dia punya pendapat yang mengatakan Islam datang ke Indonesia dan melalui Gujarat itu berguru kepada namanya Pajnipal, kalau tidak salah ya namanya. Tetapi Pajnipal ini sesungguhnya bukan sendirian, tapi dia masih punya guru lagi yang mengatakan hal yang sama. Jadi argumentasinya apa? Argumentasi yang dibuat adalah karena adanya kesamaan batu nisan yang di Gujarat dengan batu nisan yang ada di Gresik, kira-kira begitu. Nah, di Gresik ada makam namanya Fatimah binti Maimun, atau ya kalau tidak salah itu mama. Tapi belakangan, ya kan? Belakangan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Snuggergronje itu dipatahkan oleh teori datangnya Islam dari Cina. Nah, jadi semua itu setelah saya kaji, yang paling memuaskan adalah ketika masuk sebagai komunitas kecil, itu memang sejak abad pertama, tapi itu pun belum bisa ditentukan pada masa khalifah siapa. Yang kedua, kalau masuk sebagai sebuah kekuatan yang kemudian bisa mempengaruhi lokal, saya sependapat dengan pandangan dari apa namanya siapa itu namanya? Ya katakanlah Snuggergronje gitu. Nah, katakanlah seperti itu. Ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, soal asalnya dari mana? Asal itu saya sudah menggali begini. Ada yang mengatakan dari Persia. Kenapa? Karena dari Persia itu ada kemiripan soal bahasa, dan yang kedua ada kemiripan soal tradisi. Nah, yang dari India ada kemiripan soal batu nisan, dan yang kedua diperkuat dengan adanya jalur dagang. Tapi belakangan seperti ahli sejarah peradaban Islam seperti Profesor Safiq Muni, lalu kemudian yang menulis dalam satu tim itu berpendapat begini. Jadi betul memang datang dari sana, tetapi sesungguhnya yang bawa itu ya orang Arab yang mampir ke Gujarat gitu loh. Nah, ini menurut saya pendapat yang baru yang bisa saya baca, yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan untuk mengkombinasikan berbagai pandangan, akhirnya seperti itu. Ya, sangat bisa dipahami Pak. Ya, makasih. Ya. Iya. Saya sendiri lama Pak, saya di India. S1, S2, S3 saya di sana. Nah, tapi terus kemudian saya itu juga melakukan riset, ya kan. Itu sesungguhnya bukan Gujarat Pak, kalau yang menurut saya ya. Tapi adalah dari Islam yang di Indonesia itu berasal dari apa itu namanya, wilayah India Selatan. Jadi ada India Selatan, ada Gujarat, itu beda provinsi. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang di India Selatan itu mazhabnya sama, Syafi'i di Indonesia. Kalau di Gujarat itu mazhabnya Hanafi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab yang dipakai oleh pondok pesantren di pesantren klasik ya, itu juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama India Selatan. Jadi disinilah kalau saya lihat aspek yang kedua. Yang ketiga, makanan-makanan juga itu sangat mirip. Rumah, pakaian juga seperti itu. Bahkan beberapa bahasa itu juga sangat mirip dengan bahasa Jawa.
seperti almari ya almira gitu aja. Terus kemudian kalau di sini anak kecil bocah, nah, terus di sana baca kan gitu. Jadi ada kemiripan. Tapi belum ada yang nulis Pak ini. Jadi kalau nanti sempat coba kita kaji lebih lanjut lagi. Terus yang terakhir, jalur yang menghubungkan antara India Selatan dan Aceh serta Semenanjung Melayu, lalu kemudian ke timur sampai ke Papua, itu sesungguhnya jalur yang sudah ditempuh oleh orang Arab, ya kan, ketika berdagang ke wilayah timur, terutama adalah ketika ada hubungan dengan Cina, karena apa namanya, Cina ini pada masanya Nabi itu sudah didengar gitu loh, keunggulannya Cina seperti mampu membuat kertas, lalu kemudian yang kedua mampu membuat keramik, lalu kemudian nah cuma kalau disingkat ya itu tadi, pendapat yang ini belum ada rujukan bukunya, tetapi adalah berdasarkan dari analisis saya, bukan Gujarat, tetapi adalah dari India Selatan. Ya, India Selatan. Gitu aja. Terima kasih Pak Nandar, ganteng. Itu anaknya yang bikin Pak. Ya, enggak apa-apa. Baik, barangkali ada di antara Ibu yang mau bertanya soal pendalaman materi. Karena rumusnya itu begini, kalau disuruh bertanya enggak mau, nah nanti gantian saya yang akan tanya gitu. Kan pendalaman ini kan. Iya Pak. Betul. Jadi masih ada menurut Bapak Ibu yang akan di tema yang lain yang terkait dengan yang kita kaji hari ini. Monggo silahkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mendalam semua ini. Belum Pak, itu mau dijelaskan yang masuk Islam ke Amerika itu Pak, kan terus terang saja kalau saya baru membaca sekarang gitu ya, untuk materi tentang masuk Islam ke Amerika, karena kalau yang pernah saya pelajari itu kan baru sampai di Andalusia gitu. Kalau ke Amerika itu baru baca gitu, dan saya belum mendengar penjelasannya secara langsung. Barangkali Bapak bisa menjelaskannya gitu hari ini. Terima kasih. Baik. Jadi sesungguhnya menjelaskan ini harus pakai peta. Nah, jadi saya itu di laptop saya yang satu lagi itu berisi tentang peta konsentrasi umat Islam di dunia, organisasi-organisasinya, lalu kemudian juga termasuk peta agama. Mana agama yang besar di sini, populasinya berapa, semuanya. Dulu itu saya kumpulkan. Nah, tapi pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa menjawab adalah bukan pada tahunnya, tetapi adalah bagaimananya. Jadi kalau Islam datang ke Indonesia ataupun ke Malaysia itu datang karena ada satu perdagangan atau karena hubungan ekonomi. Nah, sesungguhnya kalau Islam masuk ke Amerika itu adalah karena imigran. Jadi banyak imigran dari Timur Tengah, apakah itu dari mana itu? Emirat, atau itu dari Arab, ataupun dari mana-mana. Yang pada umumnya mereka pindah, ya termasuk juga dari Pakistan, dari India. Itu kan banyak yang menjadi imigran. Nah, kapan
mereka berimigrasi ke sana dan apa motivasinya. Yang jelas motivasi dan juga tahun yang secara pasti saya hanya bisa menceritakan bahwa orang-orang Amerika asli yang mereka adalah bukan imigran, ketika Islam datang ke sana, mereka pertama kali membuat apa yang disebut dengan American Black Muslim. Jadi justru yang sadar akan pentingnya agama itu bukan orang kulit putih, tetapi adalah orang kulit hitam. Yang kemudian dari situ berkembang. Nah, sampai pada generasi selanjutnya adalah generasi peranakan yang orang-orang yang berimigrasi ke sana, mereka sudah membuat persatuan-persatuan, termasuk diantaranya adalah organisasi untuk bagaimana how to become a Muslim in America, how to become a Muslimah living in America. Nah, jadi nanti akan ada pendai perempuan yang mereka adalah ya notabene masih muda, tetapi pengetahuan agamanya sangat luas, ya kan. Ada orang-orang yang sudah ya cukup tua, lalu kemudian mereka bisa membuka pengajian-pengajian di masjid-masjid dan mendirikan masjid-masjid di sana. Persoalannya begini, yang Bapak ingin tanyakan tadi, apakah berkenaan dengan penjelasan? Kalau penjelasan itu gampang, nyarinya adalah di Wikipedia. Sekarang pun sudah bisa tahu. Karena apa? Wikipedia itu penulisnya umum, siapapun boleh menulis. Tetapi setiap penulis di situ ada yang dikasih keterangan dan di situ ada yang tidak. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti itu. Tapi yang saya tahu bahwa masuknya Islam ke wilayah Amerika itu karena pertama karena masalah adanya imigran. Nah, kenapa? Karena begini, Amerika itu mempersilahkan siapapun bahkan sampai sekarang yang mau jadi citizen of Amerika, silakan. Apakah itu dari Jerman, apakah itu dari Pakistan, atau itu dari Indonesia, atau dari mana. Yang penting persyaratan menjadi imigran yang legal itu satu, kualifikasi pengetahuan yang tinggi, misalnya doktor, ahli dalam bidang apa, misalnya biologi, kedokteran, mereka akan lebih diprioritaskan. Nah, kenapa? Karena negara itu memiliki kebijakan kalau manusianya yang tinggal itu orang maka negara itu nggak membiayai. Tapi justru pengetahuan mereka bisa diserap lalu dijadikan produk yang bisa dijual. Jadi oleh sebab itu kalau panjenengan misalnya melihat misalnya NASA, ya kan, Badan Antariksa Negara itu yang menguasai itu komunitas dari India, Pakistan. Karena apa? Ilmuwan-ilmuwan Muslim yang top-top itu adalah dari sana. Microsoft Word itu juga banyak program-program yang diciptakan oleh orang Islam, tapi kemudian dijual atau karena memang sudah dikuasai oleh pabriknya itu. Jadi dia bekerja atas nama pabrik, jadi temuannya ya sudah menjadi temuan Microsoft. Jadi itu saya jadikan sebagai faktor pendorong mengapa bertambah terus komunitas Muslim yang ada di Amerika. Nah, terus yang ketiga ataupun yang terakhir, begini, fenomena yang terjadi pada saat sekarang, ketika banyak gereja yang dijual, itu dibeli sama orang Islam. Ya, nah, kemarin saya itu diskusi dengan namanya Pak
Samsi Ali. Ya, New York, Pak. Ya, jadi dia itu menggalang dana pada umat Islam yang rata-rata mereka juga berpenghasilan tinggi ya, untuk membeli masjid. Jadi mereka kalau sudah gerejanya itu misalnya nggak apa itu udah dilelang aja, kamu beli silahkan gitu kan. Nah umat Islam di berbagai tempat itu tidak perlu bangun masjid kalau belum punya uang, cukup nyewa saja, apa ruko misalnya. Nah, untuk apa ya? Untuk masjid. Ya sebatas pada waktu disewa saja. Jadi kalau di Indonesia itu persoalan masjid itu masih begitu kompleks ya toh, harus ada izin dan tapi di tempat lain di luar itu justru sangat sederhana sekali. Jadi ada gereja dibuat masjid, tapi ya naudzubillah ya tidak ada insya Allah masjid yang kemudian dijual lalu kemudian dibuat gereja, itu saya belum pernah dengar ya di Amerika jadi yang semacam. Oke. Terima kasih Bapak yang bicara soal Islam di Amerika. Tapi kalau ingin lebih lanjut ya apa namanya itu buku ensiklopedi. Jadi ada buku namanya Modern Islamic Encyclopedia ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang dikepalai ya dalam prosesnya itu oleh John Esposito kalau tidak salah itu. Nah, terus yang kedua ada satu buku. Nah, sebenarnya sekarang kan banyak itu. Kalau mau nyari itu banyak. Sekarang udah banyak buku-buku di kaji lebih lanjut dengan hanya sekedar meminjam, membaca atau mencari PDF-nya. Nah itu mungkin pandangan saya. Nah, sekarang kan masalahnya kapan ya? Kapan itu? Jadi kuncinya sejarah itu kan ada 5. What apa? Islam. Terus kemudian ditanya apa? Where? Kapan? When? Where di mana? When? Kapan ya kan? Kapan? How? Bagaimana? Bagaimana? Nah, pertanyaannya yang tadi itu kan masih menjawab juga. What? Why? Ya kan? Tapi belum dengan how. Tetapi belum menjawab when-nya dan where-nya. Kenapa? Karena banyak apa namanya sumber-sumber ya. Kalau biasa sumber-sumber itu ya ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah di Kanada, yang pertama adalah di Illinois, lalu kemudian ada yang mengatakan di New York. Yang semuanya itu hanya cerita karena saya belum pernah ke sana, Pak. Jadi ya. Gitu aja. Terima kasih. Sehat bisa ke sana, Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat bisa ke sana. Amin, amin. Baik, barangkali kita masih punya waktu mungkin 10-15 menit, 10 menit lagi. Nah, silakan kalau boleh saya lagi, Pak. Kalau boleh mungkin saya, Pak. Ya, silakan Pak. Siapa namanya? Masih Pak Nandar, Pak. Boleh. Oh, Pak Nandar. Ya. Ini mungkin Pak berkaitan dengan PPG. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena terus terang kami kaitkan dengan soal kemarin gitu Pak, soal tes formatif. Jadi di materi dengan soal itu berbeda gitu. Ketika yang kami terima itu materi tentang Khulafaur Rasyidin, nah kemarin datangnya itu soal tentang masa Rasulullah gitu Pak. Nah untuk itu terus terang kami dapat nilai pada kecil-kecil gitu kemarin. Jadi takutnya bagaimana saya mohon maaf kepada Bapak, bukan kami tidak mengerti dengan materi, justru kaget dengan apa yang ada di soal gitu Pak. Itu mungkin satu. Kemudian dalam pembelajaran ini kami dituntut untuk
selalu mencari yang banyak gitu Pak, ya, selalu mencari yang banyak. Nah, ketika kami mendapatkan sesuatu yang misalnya dari literatur mana, ya, terus itu ada beda, ketika misalnya dituang, apakah tidak menjadi sesuatu yang masalah atau memang harus mengikuti alur yang diberikan, Pak? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nandar. Jadi gini, tes formatif itu adalah tes bebas ya. Intinya kalau orang sudah sampai belajar Islam di dunia atau Islam ke Indonesia, itu akan sangat mudah sekali untuk menjawab pada masa Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin, kan gitu ya, karena itu adalah tidak mungkin orang itu belajarnya hanya ini saja, terus nggak menguasai Islam pada zaman Rasulullah, itu kan unik ya, unik apa aneh saya nggak tahu ya. Nah, tentunya diambil yang sangat basic lah, justru dengan pertanyaan yang sangat basic itulah diharapkan panjenengan bisa mendapatkan nilai yang banyak gitu kan, karena basic kan gitu kan. Pada masa Rasulullah kan berjenjang ya, masa Rasulullah, lalu Khulafaur Rasyidin, lalu kemudian dinasti Umayyah, lalu dinasti Abbasiyah, ya kan gitu kan. Lalu setelah itu baru Islam di Afrika, Islam di Aljazair atau Islam di mana-mana. Nah, tes formatif itu begitu kan, nanti ada tes akhir. Nah, sesungguhnya kalau itu di apa ya, katakanlah misalnya diprotes gitu kan, ya jujur saja ya, saya bukan yang membuat, itu sudah dibuatkan. Nah, tentunya juga sudah terakumulasi. Memang tes itu sangat menentukan karena apa, bobotnya sangat tinggi, tapi kalau salah satu udah kurang 20. Betul Pak. Harus betul gitu kan. Makanya itu dibuatlah menurut pembuatnya itu tes yang sangat mudah-mudah gitu. Kira-kira begitu. Kalaupun menurut Bapak itu sulit, nah saya tidak tahu. Kalau logikanya seperti itu, sangat mudah-mudah. Bukan yang sulit-sulit malahan ya. Tapi kalau kemudian yang dibuat mudah itu, misalnya kita sudah lupa atau kita tidak yakin, misalnya berapa kali ya Rasulullah ikut perang itu, terus berapa ya jumlah tentara Badar itu, kan bingung-bingung kan itu. Tapi saya pikir kok nggak sulit-sulit ya, pertanyaannya kok nggak sulit-sulit amat gitu kan. Jadi diterima saja Pak. Pertanyaannya memang betul Pak, pertanyaannya betul mudah gitu Pak. Tapi ketika kami menjawab kok bisa salah, nah itu di luar dugaannya itu gitu Pak. Karena yang kami paham ternyata kuncinya, banyak yang salah gitu Pak. Itu sudah ada kuncinya Pak. Jadi masuk dalam sistem. Jadi bukan kami yang menilai, tetapi begitu sudah dimasukkan, sistem itu sudah akan langsung mendeteksi karena sudah ada kuncinya gitu kan. Terus pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Ketika ada literatur yang dari luar. Ya. Begini. Ketika ada literatur dari luar. Jadi sesungguhnya begini Pak, itu kan kemarin saya share ya, situs Kemenak. Panjenengan buka apa enggak? Buka. Iya. Buka Pak, kebetulan saya SMA Pak, jadi itu yang semua Pak. Loh enggak, itu komplit Pak. Itu kalau Bapak sudah masuk, berada di situ dari mulai SD, SMP atau misalnya yang aliyah ya kan, sampai yang itu ada semua. Ya. Nah itulah. Nah semuanya yang diajarkan itu ya dari situ. Dari situ semua. Dari apa? Iya Pak. Dari programnya pemerintah dalam hal ini khususnya adalah Kemenak, yang nafasnya adalah berorientasi kepada moderasi Islam di Indonesia. Jadi saya pikir dengan seperti ini
Bapak bisa lebih konsentrasi karena apa sudah dihidangkan ya. Ini sudah namanya lauknya, ini nasinya, udah enak itu. Iya Pak. Kalaupun misalnya Bapak mau mendalami ya sifatnya seperti ini, konfirmasi atau apa gitu kan. Nah, untuk menambah sekedar wawasan atau sharing ya kan. Sharing itu ya pendapat saya begini, tapi ya bukan berarti bahwa itu mesti betul gitu kan. Bapak bagaimana bisa sharing semacam itu. Terima kasih Pak Nanda dan kita sudah sampai pada diskusi yang sangat menarik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan atau satu lagi yang saya usulkan ya, masih ada kurang lebih sekitar 5 menit. Baik, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan panjenengan sukses semuanya, sehat semuanya, lulus semuanya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sampai jumpa kembali besok jika ada diskusi lagi, saya siap ya. Mau jam berapa saya fleksibel saja. Karena waktu yang selama 3 hari ini saya betul-betul hanya berkhidmah untuk panjenengan semua, baik pertanyaan via WA ataupun apa, saya siap menjawab sepanjang saya bisa. Tapi kalau seperti ini saya malah senang sekali, apalagi ada Pak Nandar tadi ya, banyak dihujani pertanyaan Pak Anjang. Mohon maaf Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya, kalau untuk besok misalkan kalau pagi-pagi itu bisa nggak? Pagi-pagi jam berapa gitu? Kalau pagi-pagi? Yang begini Pak, jadi materi itu ketika didalami itu ketika kita sudah mengalami gitu kan. Jadi kalau sebelum itu agak lucu gitu kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Setelah itu kita seperti mau mengkonfirmasi atau mau apa begitu kan. Monggo nggak apa-apa, saya ngikut saja. Nah, panjenengan tidak usah bertengkar, ya, pokoknya Pak jam sekian saya ikut. Saya akan ikut dengan kesepakatan. Oh iya. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Ntar saya sama-sama sama rekan-rekan. Oke, salam bahagia, semoga panjenengan sehat walafiat selalu. Bapak Amin, Ibu. amin. Baik, sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.